Apakah Yesus dan Isa itu adalah satu tokoh yang sama atau dua tokoh yang berbeda? Saya kasih tahu teman-teman, dengerin baik-baik. Ini pendapat saya, diikuti dengan ajaran gereja. Yesus dan Isa, jangan kejang-kejang, tokoh yang sama. Dengerin, tapi dengerin. Ada orang yang memelintir tokoh yang sama dengan nama, hanya masalah fonetik koresponden itu dipelintir. Supaya apa? Supaya cerita pada ujung ceritanya pada saat ketemu di mana klimaksnya ketika Yesus Kristus disalibkan, itu bisa berbeda. Maka disitulah diputarbalikan fakta itu. Dari mulai kelahirannya dibedakan, dari mulai siapa nama sahabat yang nggak disebutin itu dibedakan, dari mulai dia berkarya melakukan mukjizat itu dibedakan. Itu sudah artinya indikasi memutarbalikan. Karena apa? Teman-teman harus tahu, ketika Yesus hidup, ketika ia naik ke sorga, ketika para rasul berkarya, mengajar, membaptis orang-orang pada saat itu juga tersebar orang yang mengajarkan ajaran sesat. Itu sebab di dalam Galatia 1:8 Rasul Paulus bisa berkata, tetapi sekalipun malaikat dari sorga memberitakan Injil yang lain daripada Injil yang telah kami beritakan kepada kamu, maka terkutuklah dia. Juga di dalam Korintus, maka dari itu bersabarlah kamu jika ada Yesus yang lain, roh yang lain, selain daripada yang telah kami beritakan. Artinya apa? Indikasi pada saat pun rasul-rasul masih hidup, Rasul Paulus masih hidup, Petrus masih hidup, para rasul yang diutus oleh Yesus Kristus untuk pergi mengabarkan kabar baik, ya, itu ada indikasi ajaran-ajaran sesat. Nah, itu dirangkum dalam satu buku, ya, buku Menguak Injil-Injil Rahasia yang ditulis oleh Romo Desi Ramadhani, seorang murtadin juga beliau, ya. Romo Desi Ramadhani dari SJ, ya, Serikat Jesuit. Beliau menulis secara ringkas, lengkap dan padat mengenai Injil-Injil apokrifa, ya, Injil yang katanya Yesus itu membuat burung dari tanah liat berjumlah 12 burung. Itu kan dikutip dalam suatu kitab suci. Kenapa bisa sama? Kenapa bisa sama? Karena dia salah membaca Injil. Jadi ketika di dalam kitab suci tertulis sesungguhnya kitab ini membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya ada, Injil, Taurat, ini Zabur dan segala macam, itu Injil yang lain yang telah dikutuk oleh para rasul. Seperti apa yang ditegaskan oleh Rasul Paulus, Galatia 1:8. Gitu. Tokoh yang dimaksud sama itu Yesus Kristus. Ya, ini hanya perbedaan masalah nama. Teman-teman sekali lagi perhatikan, dari tadi saya jelasin dari awal loh. Fonetik koresponden itu masalah transliterasi dari bahasa. Yesus itu nama di kita tuh Yesus pakai Y. Orang Yunani pada saat itu ketika Yesus dilakukan sensus, ya, pada zaman Herodes, itu kan dari Roma. Bahasa Latin. Nggak ada Y. Nggak ada alfabet Y dalam Yunani. Dalam Latin, sorry. Adanya I dan E, makanya Yesus. Gitu. Nah, makanya Yesu. Sama seperti orang Arab. Orang Arab itu nggak bisa I. Adanya Ain. Makanya E, gitu. Nyebut Isa tuh bukan Isa, sebenarnya Isa harusnya. Ada ditahan di tenggorokan. Isa, bukan Isa. Bukan I seperti alfabet kita. Itu sebab makanya ini fonetik koresponden. Orang Syria itu nggak bisa ngomong Yesus, Yesu, Yasua, Hamasiah, Yehosua. Apalagi nama Yesus dalam bahasa Ibrani yang tadi itu kan Yehosua. Itu masalah fonetik koresponden kok. Nggak apa-apa, gitu. Nah, tapi ada tokoh yang menceritakan Yesus itu jadi berbeda karena tokoh itu. Itu yang tadi saya bilang, itu ada Injil-Injil apokrifa dimasukkan. Yesus bisa buat burung dari tanah liat, 12 burung tanah liat. Itu bisa saya tunjukkan loh. Bentar, saya ambil bukunya. Bentar ya, anti hoax.
Saya tunjukkan buku dari buku Isa. Buku Isa yang ditulis oleh cendekiawan Muslim dengan buku Selilit Sang Nabi yang ditulis oleh Romo. Kita lihat mukjizat apa aja yang dilakukan oleh Isa di dalam kitab sucinya mereka. Nih, bentar ya. Bisa open cam nggak? Tunjukin ayat Ya, apokrifa tersebut. Iya, ini sabar. Mana ya? Ini. Nah, ini 400 halaman 452. Sebentar, saya buka paralelisasi ya, biar langsung begitu saya buka kamera nggak perlu saya buka-buka buku lagi. Sebentar. Nah, ini. Ya. Ada improvisasi tentang Yesus, tentang Isa. Itu Yesus yang diimprovisasi. Ngerti improvisasi ya teman-teman ya? Improvnya dari mana? Improvnya dengan import atau adopt buku-buku lain dikombain. Namanya juga improv. Itu lebih kepada dialektika sih Bu Lina. Nah, ini dia. Dialektika bahasa. Bentar. Enggak, oke lanjut dulu. Enggak semata-mata dialek loh itu. Atau abjad juga. Nih, saya akan tampilkan di layar. Silakan, Nih ya. Nih. Ini buku Isa, ya. Mukjizat Nabi Isa, Hawarion dan pengangkatannya ke langit. Lihat ini mukjizatnya. Menciptakan dari tanah dan menghidupkan roh dengan izin Allah. Lihat ya, saya pinggirkan dulu stikernya sebentar. Lihat ini. Ya. Ini dalam kitab sucinya mereka. Kalau ada yang melaporkan saya, silahkan laporkan kitabmu dulu. Laporkan buku ini dulu, baru laporkan saya. Ya, jadi jangan bilang saya menghujat. Saya hanya membacakan apa yang tertulis. Saya bukan sekelas kalian. Yang tertulis apa kalian lebih-lebihkan, terlalu hiperbolis namanya. Ya, terlalu drama. Saya hanya membacakan apa yang tertulis. Jadi di sini dikatakan di dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 49 dikatakan wa rusulan illa bani Israila anni qad ji'tukum bi'atayati min rabbikum anni ahluku lakum minat-tini kaha'atit tori fa'anfuhu fihi fayakunu toyrom bi'izni wa ubriul akmaha wa abrad. Aduh, aku nggak pakai kacamata. Sorry, sorry. Ya, intinya bahasa Arabnya begini. Nggak pakai kacamata, teman-teman, sorry ya, maklum ya. Jadi ini dituliskan bahwa aku membuat untuk kamu dari tanah berbentuk burung. Kemudian dikatakan aku meniupnya, maka ia menjadi seekor burung dengan seizin Allah. Dan aku menyembuhkan orang yang buta sejak dari lahirnya. Dan orang-orang yang berpenyakit sopak, ya. Dan aku menghidupkan orang mati dengan seizin Allah. Dan aku kabarkan kepadamu apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di rumahmu. Sesungguhnya pada yang demikian adalah suatu tanda. Ini ya, dikatakan Nabi Isa membuat patung burung dari tanah. Setelah mengering dan mengeras ia meniupnya, maka patung tersebut berubah menjadi burung yang hidup. Dan ini semua lihat ini. Ini buku. Ini tadi buku Isa nih ya. Kalau dia nanya ini buku apa, ini buku Isa nih. Ya, dari masa kelahiran sampai zaman Isa. Yang nulis siapa? Profesor Dr. Ali Muhammad As-Salabi. Ya, ini tebelnya 500 halaman. Kemudian saya sandingkan ini paralelisasinya dengan buku Menguak Injil Rahasia yang ditulis oleh Romo Desi Ramadhani, ya, penulisnya Desi Ramadhani SJ dari Serikat Jesuit, dari Ordo Jesuit. Ini adalah Injil masa kecil, The Gospel of Infancy Thomas. Ya, lihat ini. Ini mana ya? Mana judulnya? Bentar ya, teman-teman. Ini Proto Injil Yakobus. Nah, Injil masa kecil menurut Thomas. Ini adalah Injil Apokrifa. Nah, kemudian kita sandingkan di sini. Nih, di halaman ke-58.
Ini Nandar punya nih, tapi Nandar nggak pernah baca sampai selesai. Ketika kanak-kanak Yesus itu berumur 5 tahun, ia sedang bermain di tepi sebuah wadi. Ia mengumpulkan air yang mengalir itu ke dalam kolam-kolam, dan seketika itu juga membersihkannya. Ia melakukan semua ini hanya dengan kata-kata perintahnya. Ia, perhatikan ya ini ya, di kalimat yang ketiga nih, ia membuat lumpur lunak dan darinya ia membuat 12 burung pipit. Itu adalah Sabat ketika ia melakukan ini. Ada banyak anak lain yang bermain dengannya. Seorang Yahudi, ketika ia melihat apa yang sedang dikerjakan oleh Yesus ketika sedang bermain pada hari Sabat, bergegas pergi dan memberi tahu bapaknya, itu Yosef. Lihatlah kemari, anakmu ada di wadi dan dia mengambil lumpur dan membuat 12 burung pipit. Ia telah melanggar hari Sabat. Yosef pergi ke tempat itu. Ia melihat dan berseru, mengapa engkau melakukan apa yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat? Yesus menepukkan tangannya dan berseru kepada burung-burung pipit itu, enyahlah pergi. Burung-burung pipit itu menjadi hidup, terbang sambil mencicit. Ketika orang-orang Yahudi melihat ini, mereka menjadi takjub. Mereka pergi dan melaporkan pada orang-orang yang memimpin mereka apa yang telah mereka lihat dilakukan oleh Yesus. Ini tidak menunjukkan keilahiannya. Ini menunjukkan Yesus masa kecilnya itu tidak taat. Kontradiksi dengan nubuatan yang telah dikatakan bahwa Allah akan datang. Tidak mungkin Allah sendiri berbuat semena-mena. Ini ada hari Sabat gitu. Ya. Ini Injil apokrifa loh. Ini Injil apokrifa, kenapa ada di Al-Qur'an? Ini Injil apokrifa ini kenapa dikutip dalam sini? Lihat apa bedanya ini. Lihat ini lagi, di surah Al-Maidah 110. Makanya saya bilang ini dari awal aja sudah salah gitu ya. Kayak gitu, itu aja. Itu cuman kasih aja gitu ya. Terus kenapa? Ini yang Basilides itu di mana di Injil Basilides saya pernah baca dijelaskan di Injil itu katanya Yesus itu nggak disalib, melainkan yang disalib itu yang diserupakan di Injil Basilides. Betul, Basilides, yes, betul. Tapi kenapa itu cerita di Basilides, Injil Basilides sama dengan di Al-Maidah berapa itu jelaskan demikian juga? Nah, makanya saya bilang dari awal, segala sesuatu yang disebut dengan penyempurna itu hanya mengcopy paste yang sudah dikutuk oleh gereja, yang tidak pernah diajarkan oleh Yesus Kristus dan para rasul. Saya kasih tahu teman-teman, ya, kalau kalian mau membahas Injil-Injil lain, jangan bahas Injil Barnabas doang, basi, tau nggak? Lagi pula skolar-skolar Muslim pun nggak ada yang mengakui Barnabas sebagai Injil, bahkan menjadi buku iman kalian. Jadi kalau ada yang merasa terhibur dengan adanya Injil Barnabas, Barnabas bab 39 mengakui Muhammad utusan Allah. Baca lengkapnya itu Injil Barnabas itu seperti apa. Kamu bakal tahu kenapa alasan skolar-skolar Muslim, syekh, ulama-ulama negara ulama-ulama Turki, Mesir, bahkan Arab Saudi itu tidak pernah merekomendasikan Barnabas sebagai buku iman. Nggak pernah diakui, cuman hanya di Indonesia aja diagung-agungkan. Ya. Kalau untuk Injil Barnabas saya juga pernah baca itu dari segi demografi itu banyak kesalahan yang terjadi di dalam Injil Barnabas tersebut. Jadi kayak letak wilayah gitu. Iya bro, faktor demografi juga sudah salah besar ya, di mana dataran tinggi disebut ini itu berbeda memang. Tapi sejatinya buku Barnabas itu tidak layak, tidak pantas menyandang Injil di depannya. Dulu, kecuali kalau Injil dalam pemahaman agama lain sih monggo-monggo saja. Sebagai orang yang mengikut Kristus, kita tahu persis apa itu arti Injil. Maka sebenarnya kata-kata Injil sangat tidak pantas atau tidak layak disematkan di depan bukunya Barnabas. Jadi buku Barnabas itu bukan Injil, teman-teman. Itu hanya sebatas buku. Apalagi yang nulis itu, tidak mungkin Injil kabar baik tentang keselamatan oleh Yesus Kristus ditulis oleh orang yang anti Kristus. Itu tidak mungkin, makanya tidak layak disebut Injil, hanya sebatas buku. Betul. Yang menuliskan bukan orang Kristen, bukan pengikut Kristus. Bagaimana mungkin Injil itu kabar baik? Yang menulis itu hanya 4 rasulnya saja, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Di luar 4 rasul itu yang menulis, maka itu tidak pantas menyandang
julukan atau disematkan kata-kata Injil di depannya. Itu kalau saya pribadi ya, maka saya tidak pernah menyebut Injil Barabas. Saya selalu menyebut buku Barabas. Karena memang itu hanya sekedar buku. Tidak ada kabar baik tentang keselamatan di dalamnya. Itu aja sih, kita juga harus concern kepada apa itu Injil dalam pemahaman Kristen, itu dulu. Cuman gini Bu Elina, saya juga baca sedikit tentang Injil Barnabas kan. Kalaupun saudara Muslim menggunakan Injil Barnabas untuk meyakinkan bahwa akan ada nabi setelah Yesus naik ke surga gitu kan. Di dalam literatur Injil Barnabas sendiri juga banyak yang bertentangan dengan ajaran Islam itu sendiri gitu. Nggak usah buku Barnabas lah ya. Alkitab sendiri itu dari Kejadian sampai Wahyu sudah mencatat kok. Setelah Kristus naik kembali ke surga tempat dia berasal, itu akan muncul banyak nabi. Tapi nabi palsu. Jadi tidak menjadi satu keheranan. Nah, ketika nabi palsu itu dikonfirmasi lagi ke dalam Alkitab bagaimana tabiat, sifat, pengajaran, bahkan cara mati, karakter, maka itu sudah sesuatu yang mutlak dan murni sifatnya, tidak perlu kita bingung. Orang Kristen tidak ada yang fanatik mengatakan setelah Kristus tidak ada muncul nabi. Ada kok dicatat dalam Alkitab bahwa akan muncul nabi-nabi palsu. Nabi-nabi palsu, guru palsu, Injil palsu, Yesus palsu, Mesias palsu. Jadi itu sudah diberitahu loh. Ini Bang Joseph, saya mau mengkonfirmasi juga sama Bang Joseph tentang perihal Injil Barnabas ini. Kalau aku dengar dari konspirasinya sih katanya penulis buku atau Injil Barnabas ini adalah seorang mualaf yang berasal dari Italia. Apa benar demikian? Mustafa D. Arande mengalami kepahitan dalam hidupnya sehingga dia menuliskan suatu buku karangan yang bahkan berkontradiksi dengan imannya pada masa penaklukan di Andalusia. Kenapa pada akhirnya dia menggunakan bahasa Italia? Karena dia sudah kepepet. Dia nggak ngerti bahasa Arab secara fasih, dia nggak ngerti bahasa Ibrani, dia nggak ngerti bahasa Yunani, dia nggak ngerti bahasa apapun selain bahasa Itali. Itu sebab kenapa Barnabas ini dikatakan buku Barnabas ini dalam bahasa Italia. Dan ada kakak saya yang itu dari Italia, itu nama akunnya Sister Veronica Farocchio. Beliau itu tinggal di Italia, asli Indonesia, tinggal di Italia, mantan biarawati ya. Beliau itu menerjemahkan buku Barnabas ini itu, dan buku Barnabas ini dia katakan justru itu bertentangan, dan saya sudah membaca itu ya, benar bertentangan banget dengan yang Islam itu. Beneran. Saya kalau jadi Islam yang benar-benar cerdas, nggak mau ditipu gitu ya, nggak bakalan mau. Ini mas saya kasih tahu aja gitu. Kemudian saya lanjut ya, terkait tentang Basilides, ini belum mendalam ya. Basilides itu kan seorang seorang yang mengajar di Alexandria pada masa kekuasaan Kaisar Hadrian. Ya, Basilides itu sebenarnya ini loh, orang hebat loh, orang pintar gitu. Makanya dikatakan bahwa orang-orang yang justru tersesat ini justru dari orang-orang yang kepintaran gitu, ibaratnya blunder gitu. Nah, Basilides ini ditanggapi oleh tulisan-tulisan para bapak-bapak gereja itu mengenai informasi dari ajaran Basilides, Clemens dari Alexandria, Santo Clemens dari Alexandria, Origenes, dan juga Santo Irenaeus. Contohnya dalam Adversus Heretic ya, against heresis ya, against heresy ya. Itu dikatakan bahwa Basilides itu menolak ajaran resmi gereja, menyatakan bahwa Yesus telah menderita di salib. Gitu. Ini mirip dengan suatu kitab suci di mana dikatakan bahwa Isa tidak disalib gitu. Isa yang katanya mirip Yesus atau adalah Yesus itu tidak disalib. Begini. Ajaran Basilides ya, ini dari dari suatu kisah yang menurut Basilides, Yesus menyerahkan salibnya itu kepada Simon dari Kirene. Dan dengan suatu cara, ketika teman-teman tahu ya peristiwa Yesus terjatuh ketika dia memanggul salib ke bukit ya, ke bukit di mana tempat dia disalibkan, itu dia, bentar ya aku itu dulu, mute dulu berisik noise. Jadi ketika dia terjatuh, itu ada Simon dari Kirene membantu. Nah, di dalam ajaran Basilides itu dikatakan bahwa ketika Simon dari Kirene itu diserahkan salib oleh Yesus, itu dengan suatu cara itu Yesus berhasil mengelabui mata semua orang. Jadi kayak pesulap Yesus menurut Basilides. Dan ini kita bisa temukan nanti keterkaitannya dengan kitab yang katanya ngakunya penyempurna. Jadi diserupakan itu.
Jadi bisa mengelabui mata semua orang ketika Yesus meminjamkan bentuk raganya kepada Simon. Jadi betul kan ya, diserupakan tuh bener ya. Kata-kata diserupakan itu sama. Itu seperti ajaran Basilides. Jadi pada saat penyaliban, Yesus itu memandang kejadian itu sambil tertawa, dengan sesudah itu ia naik kembali kepada Bapaknya. Gitu. Jadi Yesus ketawa di situ ketika Simon disalibkan yang katanya diserupakan, itu Yesus ketawa. Itu sama dengan suatu kisah mengatakan sesungguhnya orang-orang Nasrani dan Yahudi akan berselisih, akan terus berselisih tentang siapa yang disalib. Kesama menertawakan. Padahal kita nggak ada yang bingung lah sampai sekarang, siapa sih yang bingung tentang siapa yang disalib? Ya, nggak ada yang bingung. Terus kemudian dikatakan begini, ya. Jadi ini ada di dalam kisah Yesus yang tertawa ini di dalam dokumen, namanya dokumen Nag Hammadi, yang berjudul The Second Treatise of the Great Seth, dan juga Wahyu Petrus dalam bahasa Koptik. Ya, bahkan temuan terakhir itu Injil Apokrifa Yudas itu ya juga mengisahkan hal yang serupa, yaitu ketika bahwa Yesus berhasil menyelamatkan diri dari penyaliban. Ini juga ada di dalam tulisan-tulisan Gnostik, gitu. Ya. The second treatise of the Great Seth itu mengatakan mereka yang ada di sana menghukum aku. Aku di sini merujuk kepada Yesus ya. Dan aku dalam kenyataannya tidaklah mati, melainkan hanya kelihatan saja, supaya aku tidak mereka permalukan karena mereka adalah kaumku sendiri. Karena kematianku yang mereka kira telah terjadi, sesungguhnya telah terjadi bagi mereka dalam kekeliruan dan kebutaan mereka. Persis banget dengan suatu ayat. Sesungguhnya mereka tidak melihat, sesungguhnya mereka keliru, sesungguhnya mereka mengalami kebutaan tentang siapa yang disalib. Persis, ini tulisan Basilides. Ya, tuh, dibantu oleh Knife Corman. Thank you. The Second Treatise of the Great Seth. Ya, yang dikarang oleh bidat Gnostik ya. Ya, kemudian dikatakan begini selanjutnya. Sesungguhnya telah terjadi bagi mereka dalam kekeliruan dan kebutaan mereka, karena mereka telah memakukan orang mereka sendiri kematian mereka. Ayah mereka sendirilah yang telah minum anggur asam, bukan aku. Mereka memukul aku dengan tongkat, itu adalah orang lain, Simon, yang memikul salib pada bahunya. Jadi kalau ada orang berjenggot, ngomongnya pakai kol-kolah, ngarab, terus bilang yang disalib adalah Simon dari Kirene, itu jelmaan Gnostik. Dia ngikutin ajaran Gnostik. Bid'ah Gnostik diikutin ajarannya sama dia. Bid'ah Basilides ada di dalam dirinya. Jadi kalau teman-teman ada dengar ceramah di luar kekristenan bilang yang disalibkan itu bukan Yesus, tetapi itu Simon yang diserupakan, itu dia Basilides zaman now, Gnostik zaman now itu. Dan itu sudah dikutuk oleh gereja. Gitu. Dan bahkan nggak cuman Simon, di dalam Wahyu Petrus yang tadi dalam bahasa Koptik Wahyu Petrus itu ya, Injil Apokrifa juga ya, itu sama. Tapi yang di sini dikatakan bahwa Petrus itu dikasih tahu gitu, ibaratnya ketika Yesus itu ngumpet. Jadi menurut kitab suci yang katanya penyempurnaan itu kan katanya pada saat mau disalibkan itu kan ngumpet tuh, tempat persembunyian di rumah katanya. Nah itu Yesus berbicara kepada para murid gitu. Dan Yesus itu membicarakan rahasia kepada Petrus, teguhkanlah hatimu karena kepada kamulah misteri-misteri ini telah diberikan, untuk mengetahui lewat penyingkapan bahwa ia yang disalibkan adalah anak sulung, rumah kediaman para iblis, dan wadah batu yang di dalamnya mereka tinggal, dari Elohim, dari salib yang berada di bawah hukum. Tetapi ia yang berdiri di dekatnya adalah penyelamat yang hidup yang pertama di dalam dirinya. Gitu. Ya, jadi seperti itu. Terkait tentang siapa yang disalibkan itu sebenarnya nggak pernah jadi pertentangan. Yang jadi pertentangan itu di kalangan kitab penyempurna itu sendiri. Karena dalam kitab mereka nggak dikasih tahu siapa yang disalibkan sebenarnya. Kalau kembali ke depan ya, kalau mak pribadi ya itu bukan hanya kesamaan bunyi ya. Kita pakai bahasa yang sederhana aja. Belum tentu bahwa ini ngerti definisi dengan banyak istilah. Nah, contoh gini, kalau memang ada Jono yang dilahirkan di rumah sakit dengan Jono yang dilahirkan di kolong jembatan, apakah itu satu pribadi yang sama, satu orang yang sama? Tentu tidak, hanya karena kesamaan nama. Tidak bisa. Saya mau angkat dari sejarah itu jelas. Bagaimana Yesus Kristus, bagaimana Isa alaihissalam. Tapi kan mereka tidak terlalu mau terima itu. Oke, silakan. Kalau begitu saya akan berbicara berdasarkan iman saya dong. Sebagai orang Kristen saya memegang teguh tertulis di dalam Yohanes ayat 16.
Ketika di situ dikatakan karena begitu besar kasih Allah kan dunia sehingga ia memberikan putranya yang tunggal, maka kata-kata tunggal ini bersifat mutlak, tidak akan ada duanya. Jadi cuma the one and only, satu-satunya itu bahasanya tunggal di situ. Kenapa Alkitab itu mengatakan tunggal secara telak? Karena di sisi lain, Alkitab juga mencatat akan ada muncul nabi palsu, pengajaran palsu, Injil palsu, Yesus palsu. Itu sebab pentingnya Yohanes 3 ayat 16 ini disonding. Bahwa memang ketika dikatakan putranya yang tunggal, Allah kembali lagi tidak mungkin membuat sesuatu itu yang melanggar hukum alam. Artinya tidak mungkin ada di satu Masehi seorang Yesus Kristus yang sudah dinubuatkan para nabi ribuan tahun sebelumnya, lalu muncul lagi dengan alasan perbedaan nama, kesamaan bunyi, di tahun rentang waktu yang cukup jauh berbeda. Itu sebab kenapa Elia selalu mengatakan, saya tidak akan mengorbankan ya teologi sejarah kah, apakah itu untuk perdamaian, enggak bisa dikompromikan. Beda ya beda saja. Oke, itu sudah 3 hal ya. Sejarah sebenarnya kitab suci saya mengatakan, dan yang paling sederhana adalah logika itu sendiri. Ketika itu dikatakan sama, maka harusnya tidak ada celah sedikit pun 0,0001% pun jikalau ada yang tidak sama, itu tidak bisa dikatakan sama, teman-teman. Apalagi ini perbedaannya banyak sekali. Mau sejarah beda, mau kitab suci beda, ya, mau tradisi beda, banyak sekali. Kesamaan itu kalau mau dibilang sama cuman satu, ceritanya menurutnya sama-sama tidak memiliki ayah biologis. 2, sama-sama laki-laki, ya, gendernya. 3, sama-sama manusia bentuknya, ya, bukan yang satu manusia yang satu pohon. Kalau saya pribadi menanggapi itu kesamaan hanya ada dalam 3 hal itu, lain-lainnya tidak ada. Nah, kalau dalam 10 kategori yang sama itu cuma 3, sedangkan yang 7 itu berbeda. Bagaimana mungkin otak ini masih ngelek dan ngotot bahwa itu adalah sama? Jadi dia akan kembali kepada yang tadi saya sampaikan. Terjadi improvisasi terhadap sebuah cerita, fakta, sejarah atau kitab suci yang sebenarnya. Dengan bagaimana? Dengan cara mengambil kembali sesuatu yang sudah dikutuk, dianatema oleh gereja. Itu tadi yang dikatakan oleh Yosef. Sudah dibuang kok sama kerajaan, udah dipakai, udah disampahkan. Karena dia butuh bahan untuk improvisasi, ya dia pungut dong, dia ambil dong. Nah, ketika itu menjadi sesuatu yang sudah di-remake, di-improve, ya tentu tidak sama lagi. Apa yang mau disamakan? Justru ketika yang satu real, maka yang satu itu fake. Hasil improvisasi itu nothing. Kalau saya ya, kita buka ini secara lebar luas lagi, kalau mau diurai lebih detail lagi, sampai kapanpun, bukan semata-mata kesamaan bunyi, atau di sana disebut ini, di sini disebut itu, no. Jika Jono satu lahir di rumah sakit, Jono satu lahir di kolong jembatan, maka itu jelas ada 2 Jono. Itu bagi saya. Oke, gini, gantian ya Bu Lina dan Bang Joseph. Gue sedikit prolog lah, kebetulan prolog ini sedikit panjang juga, jadi saya mohon maaf sebelumnya gitu. Jadi gini, kebetulan kan gue pecinta film gitu ya. Nah, dimana di dalam perfilman itu ada 4 kategori, yaitu ada film sequel, terus film remake, film reboot, sama terakhir film spin-off. Nah, gua jelasin satu-satu ya. Pertama itu film sequel. Maksudnya itu film sequel adalah film lanjutan, dimana ada episode-episode di dalamnya. Contoh kayak film sequel itu kalau kita masuk ke dalam film DC atau superhero gitu ya, ada Spider-Man 1, 2, dan 3 itu contoh film sequel. Terus kalau kita masuk kepada film remake, itu maksudnya film remake itu mengulang kembali film yang original tapi dibuat semirip mungkin, atau kalau bisa nggak ada perubahan sama sekali. Contoh kayak film Warkop DKI, film remake-nya itu Warkop DKI Reborn. Terus yang ketiga film spin-off, itu maksudnya film spin-off itu katakanlah ada sebuah film. Nah, di dalam film itu ada karakter utama. Ternyata di dalam film itu ada karakter sampingan yang katakanlah itu ada daya tarik tersendiri kepada penonton.
Maksudnya penonton tertarik dengan karakter sampingan itu. Nah, dibikinlah film khusus untuk karakter sampingan itu, untuk menjelaskan latar belakang karakter sampingan itu seperti apa, sehingga dia punya apa namanya kayak data lebih jelasnya, lebih ada daya tarik tersendiri lah untuk dibikin film itu, film karakter sampingan itu. Nah, terakhir itu film Reboot. Nah, kalau film Reboot itu perombakan habis-habisan dari film original yang pertama. Saya kasih contoh kayak film spin-off itu, film Reboot itu kayak film Spider-Man yang warna merah, kostum merah, dengan film Spider-Man yang kostum hitam. Nah, dimana kalau di film Spider-Man warna merah itu kan superhero yang memberantas kebaikan gitu kan. Memberantas kejahatan, sorry. Yang memberantas kejahatan. Dimana dia itu berusaha untuk melakukan kebaikan sebanyak mungkin untuk menyelamatkan orang gitu ya. Nah, tapi kalau di Spider-Man hitam itu malah kebalikannya, dia justru memberantas kebaikan, dimana dia sebagai penjahat di film itu. Jadi kayak film original itu adalah kebalikan dari film kedua, itulah film Reboot. Nah, kalau kita tarik kepada kisah Yesus dan Isa gitu ya, kalau kita masukkan ke dalam film dokumenter, kalau di film dokumenter itu sendiri kan menjelaskan tentang riwayat hidup seorang tokoh, di mana sumber datanya itu adalah sesuai dengan fakta dan sejarah historis kalau memang tokoh ini pernah hidup di dunia gitu. Nah, kalau memang Yesus dan Isa ini diakui pernah hidup di dunia, pasti bisa dibikin film dokumenternya gitu ya. Nah, kalau untuk sumber datanya itu kan dari Yesus sendiri kan dari Alkitab ya sumber datanya, historis sejarahnya gitu ya, dari dia sebelum lahir sampai dia meninggal terus naik ke surga gitu kan. Nah, begitu juga dengan Isa, sumber datanya dari Al-Quran. Jika kedua tokoh ini dibikin ke film dokumenter, pasti akan ada perubahan gitu ya, karena kita tahu sendiri kalau Isa dan Yesus itu banyak sekali perbedaannya gitu. Nah, kalau kita paksa masukkan ke dalam film dokumenter, maka akan jatuhnya itu kepada film Reboot, dimana itu betul-betul ada banyak perubahan di situ. Kalau untuk film dokumenter Yesus sendiri kan udah ada, yang pertama itu di tahun 1969, terus yang terakhir itu di film tahun 2000-an ke atas. Itulah kenapa disebut juga itu film remake gitu ya. Cuman kalau untuk dibikin film remake itu kenapa dibikin di tahun 2000-an, untuk lebih divisualisasi supaya lebih real, lebih realita dia. Kalau di film Yesus yang pertama itu kan waktu disiksa sebelum disalibkan itu nggak ada darah gitu ya, maksudnya penyiksaannya itu ya wajar-wajar aja gitu, tanpa ada darah, tanpa ada kayak gore gitu lah, kayak mengerikan gitu. Tapi kalau di versi film Yesus yang tahun 2000 ke atas itu kan sangat mengerikan, itu penyiksaan itu sampai berdarah-darah gitu ya, sampai punggung Yesus itu betul-betul kayak tercabik-cabik gitu akibat dicambuk, terus duri yang melekat di kepalanya pun sampai mengeluarkan darah gitu. Jadi lebih realistis lah istilahnya itu film yang di remake ini gitu. Nah, yang jadi pertanyaannya adalah sanggup gak orang Islam ini bikin film tandingan juga, yaitu film Isa? Apakah setelah dibikin film Isa ini sama atau memang jatuhnya film Reboot gitu? Kalau memang sama berarti itu film remake, tapi kalau banyak perbedaan itu jatuh. Paham. Iya, saya jawab ya. Boro-boro bikin film Isa, film di Only Son yang mengenai Abraham aja di David. Itu aja. Iya, nggak bakal mampu. Di samping nggak bakal mampu, The Only Son itu aja udah bikin gaduh. Iya, kenapa? Karena endingnya tidak sesuai dengan harapan mereka. Karena apa? Karena di tengahnya pun tidak sesuai dengan harapan mereka. Mana mungkin mampu menerima yang ada aja nggak sanggup, nggak mampu. Ya udah mampu. Itulah dia. Iya. Lagi pula mau difilmin gimana? Nabi Isa, kita silo itu lelah, mata kita lelah semua nanti karakter ketika ada Isa berbicara. Itu disorotnya itu disensornya pakai cahaya lampu, karena kan nggak boleh digambarkan wajahnya. Apa kamu nggak kasihan sama matamu nanti kita pakai kacamata hitam rame-rame ke bioskop nonton?
itu tuh 3 dimensi yang itu tuh yang hitam tuh. Ya ndak mampu, gua ndak mampu. Jadi ya, oke lah kamu masuk ke analogi film, oke lah masuk, itu memang jatuhnya ke ribot. Everything is changing, semuanya tuh berubah. Nah, kalau sudah tahu begitu, please stop. Mari untuk stop mengatakan itu sama. Tidak bisa lagi. Lebih gampang lagi ya kita sederhanakan saja yang paling sederhana. Tunduk, patuh, taatlah kepada pemerintah. Ketika pemerintah sudah mengumumkan itu berbeda, ya sudah. Legowo, tawakal, terima. Itu aja. Apalagi pemerintah itu akidahnya jelas. Terakhir, Bu Lina, saya kasih analogi logika berpikir yang sehat juga. Karena mustahil juga kan satu tokoh yang sama punya dua cerita atau riwayat hidup yang berbeda. Nggak mungkin lah. Pasti satu tokoh. Tadi sudah bilang ketika Yohanes 3 ayat 16 disampaikan. Gitu. Tunggal, jadi nggak mungkin kembar siam, nggak mungkin dikloning, nggak mungkin membelah diri. Muncul di 1 Masehi, muncul lagi di 7 Masehi. Itu Allah apa yang membuat sesuatu melanggar atau bertabrakan dengan natur alam? Nggak mungkin. Yo, nggak mungkin. Mau kamu samakan sama-sama tidak ada ayah biologis, monggo. Mau kamu samakan dia laki-laki, mau kamu samakan dia manusia, silakan. Jadi kesamaannya itu cuma terbatas dalam 3 poin itu saja, selebihnya nothing. Itu. Betul. Itu aja ya bro ya, nggak perlu analogi. Sebenarnya kita udah paham bagaimana iman kami membentengi bahwa tidak ada Yesus yang lain gitu. Sesuai dengan Alkitab aja, tidak ada Yesus yang lain teman-teman. Betul, pokoknya sesuai Yohanes 3 ayat 16 teman-teman. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Selesai sampai di situ. Kamu percaya kepada Yesus yang lain, maka kamu tidak akan memperoleh hidup yang kekal. Sesuai dengan Yohanes 3 ayat 16 itu termaktub syarat dan sangat lengkap mengakomodir semua pemahaman tentang keselamatan, tentang Yesus yang the one and only, tentang Allah yang mengasihi manusia, tentang dunia ini yang relevan dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, dan seterusnya. Pokoknya Yohanes 3 ayat 16 itu sudah menjadi satu ujung tombak kebenaran tentang Kristus. Amin. Amin. Thank you ya Bro anti hoax, betul ya diskusinya. Tapi sebelum turun saya tegaskan lagi ya, kalau saya sepakat bahwa Yesus dan Isa itu adalah tokoh yang berbeda. Ya iya. Oke, thank you. Tuhan berkati selalu.